Maharani tampak asik melayani para pelanggan-pelanggannya. Minuman beralkohol dan kumpulan asap rokok selalu menemani hari-harinya dalam melayani para lelaki hidung belang. Wanita penghibur terpaksa menjadi jalan terakhirnya dalam mencari nafkah. Dulu, sebelum menjadi kupu-kupu malam, Rani bekerja sebagai penjual gorengan di terminal bus. Dagangannya tak begitu laku, apalagi kalau gorengan-gorengan itu dalam keadaan dingin. Tubuhnya lusuh dan kusam. Bau knalpot yang melekat di bajunya selalu mewarnai hari-harinya. Itu jauh berbeda dengan penampilan Rani yang sekarang. Tubuhnya wangi, bajunya seksi, dan tampilannya yang begitu menarik setiap kali kamu ada melihatnya. Perubahan dalam kehidupan Rani tak luput dari rayuan Mami Ratih, seorang mucikari sekaligus orang yang membawa Rani dalam kehidupan malam. Awalnya Rani menolak tawaran dari Mami Ratih, tapi karena tuntutan hidup yang begitu mendesak, membuatnya menerima tawaran itu. Lorong, itulah sebutan orang-orang sekitar menyebutnya. Lorong yang menawarkan segala keindahan dan kenikmatan duniawi. Sudah menjadi rahasia umum di kota itu. Bahkan, tempat yang konon dulunya hanya berdiri warung makan, ini berubah menjadi tempat penghibur dengan berkedok warung kopi. Setiap kali lelaki menginjakkan kaki, tak akan mampu untuk kembali. Seketika itu iman dipertaruhkan. Warga sekitar tak diam begitu saja. Mereka pernah melaporkan praktek maksiat di tempat itu. Karena bagaimanapun, masih banyak orang yang mempunyai iman, tak ingin kotanya tercemar nama baiknya. Mungkin semboyan uang selalu menang, itu selalu bertengger nomor satu di negara ini. Rani yang menjadi primadona di tempat itu menjadikan pundi-pundi uang dirauhnya. Bahkan bisa dibilang Rani menjelma menjadi kupu-kupu malam kelas atas dengan tarif paling tinggi. Tak jarang banyak petinggi-petinggi besar yang rela menggelontorkan uang puluhan juta hanya ingin berkencan dengannya. Pesona yang dimilikinya membuatnya sombong dan angkuh. Dia tak mau berteman dengan gadis-gadis yang baru di tempat itu. Bahkan, tak jarang banyak orang yang mendoakan agar Rani mendapat karma dari Tuhan akan perilaku buruknya itu. Sifat sombong Rani semakin menjadi-jadi setelah dia menjalin kasih dengan seorang pengusaha kaya yang dulu menjadi pelanggan setianya. Dia rela dijadikan selir asal uang selalu mengalir. Rahasianya bisa ditutup rapat dari istri sah Pak Heru selama bertahun-tahun, hingga Pak Heru bertemu gadis cantik berwajah ayu. Wulan, pendatang baru itu sekejap menjadi primadona, menggeser Rani. Rani serta-merta tak hanya diam begitu saja. Dia tak terima posisinya digeser oleh seorang gadis desa yang masih lugu itu. Entah kenapa Wulan selalu mempesona di mata para lelaki hidung belang. Mungkin karena sifat yang masih malu-malu dan masih muda itulah yang membuatnya menjadi rebutan di kalangan buaya darat. Termasuk juga Pak Heru yang ternyata diam-diam terpikat akan pesona Wulan. Rani sangat marah mengetahui kabar itu dari teman baiknya. Sudah pasti pundi-pundi uang tak akan didapatkannya lagi, karena selama ini Rani menjadikan Pak Heru sebagai mesin ATM untuknya. Dia tak ingin jatuh miskin kembali. Rani sudah terlena dengan kehidupan foya-foya dan gemerlapnya malam.
Segala cara pun dilakukan untuk memikat hati Pak Heru. Tapi sifat bosan yang dimiliki oleh Pak Heru membuatnya gampang berpaling hati. Dan hati itu kini jatuh kepada Wulan. Siang itu, Rani merenung di depan kaca. Dia menyadari kulitnya agak sedikit kendor. Itu karena umurnya yang sudah tak muda lagi. Berbeda dengan Wulan yang masih muda dan kencang. Kulitnya juga masih mulus dan segar. Tiba-tiba ada bisikan di telinganya. Entah dari mana suara itu. Rani hanya mengingat kata-kata yang menyebutkan Nyi Darmi, Nyi Darmi. Tak hanya 1-2 kali saja, suara itu selalu terngiang-ngiang di telinganya hingga berkali-kali. Hingga dia pun bercerita kepada sahabatnya yang satu profesi dengannya. Sinta, sahabatnya mengambil kesimpulan bahwa Nyi Darmi adalah seorang dukun yang bisa memasang berbagai susu. Karena Sinta sendiri mengetahui dukun tersebut dari temannya, meski dia belum pernah mencoba susu tersebut. Keesokan harinya, Rani yang ditemani oleh Sinta segera menuju ke rumah Nyi Darmi. Tampak rumah bergaya klasik, tampak begitu megah dengan arsitek Jawa kuno. Baru sampai di depan pintu rumah, Rani dan Sinta disambut oleh sosok wanita seumuran dengan almarhum ibunya. Meski sudah berumur, tapi wanita itu masih mempunyai kulit yang kencang dan terawat. Tanpa basa-basi, Rani kemudian mengutarakan isi hatinya untuk memasang susu. Syarat yang diajukan sangat tak masuk akal, yaitu meminum darah burung gagak yang masih segar. Tapi demi orang yang dicintainya, dia rela untuk melakukannya. Akhirnya darah kental pun dihisap layanan serigala yang sedang kehausan. Setelah syarat pertama dilaksanakan Rani dengan baik, kini giliran Nyi Darmi beraksi. Susu yang terkenal dengan nama susu mayat itu dimasukkan Nyi Darmi melalui lengan tangan dan kemudian ke dahi. Tanpa butuh waktu yang lama, aura kecantikan terpancar dari wajah Rani, seolah ada cahaya yang menghiasi mukanya. Singkat cerita, Pak Heru pun kembali jatuh ke pelukan Rani. Bahkan kali ini Pak Heru lebih sayang kepadanya. Apapun yang diminta selalu diberikan, mulai dari rumah, mobil, dan perhiasan-perhiasan mewah lainnya. Rani semakin tak mau lepas dari Pak Heru. Sosok mayat yang dipakainya benar-benar memikat hati Pak Heru. Hingga suatu malam, Rani memergoki Wulan sedang asik duduk di pangkuan Pak Heru. Emosi dan kemarahan Rani pun tak terbendung lagi. Dia benar-benar cemburu dan dendam kepada Wulan. Maka diputuskannya lah kembali ke rumahnya Darmi untuk meminta bantuan. Nyi Darmi dengan senang hati menerima permintaan Rani untuk mengirim guna-guna kepada Wulan. Wulan sendiri tak menyadari ada ancaman bahaya dalam hidupnya. Rani malam itu dengan diam-diam mengambil satu helai rambut milik Wulan. Dengan perantara rambut itulah aksi guna-guna Nyi Darmi pun dilancarkan. Tapi entah kenapa guna-guna itu tak bisa masuk ke dalam tubuh Wulan. Bisa dibilang ilmu hitam itu mental, tak lain karena Wulan sendiri juga dibentengi oleh seorang dukun yang amat hebat. Nyi Darmi kemudian mencoba bertarung dengan dukun tersebut. Tapi kemampuan Nyi Darmi belum sehebat dukun Wulan. Hingga Nyi Darmi pun akhirnya jatuh tersungkur dengan mulut yang berlumuran darah. Di sisi lain, Rani melihat kejadian itu lari karena ketakutan. Dia tak tahu harus berbuat apa lagi. Dalam otaknya hanya ingin mengalahkan Wulan.
Dan itu tak mudah baginya, karena dia tahu Wulan dibentengi oleh seorang dukun sakti. Maka diteruskannya untuk meracuni Wulan dengan menyampur racun ke dalam minumannya. Tapi sialnya, niat jeleknya itu terendus oleh Wulan sendiri. Wulan yang sedari tadi melihat gelagat yang tak biasa dari Rani. Wulan sendiri mengancam akan membongkar susu yang dipakainya pada semua orang, terlebih pada Pak Heru, yang ternyata telah dipelet oleh Rani. Mendengar hal itu, Rani lebih memilih mengalah. 1 minggu setelah kejadian tersebut, Rani memutuskan pergi dari lembah hitam itu. Wajahnya sendiri berubah menjadi keriput, karena dengan sendirinya susu itu akan sirna oleh berjalannya waktu. Pak Heru mati kecelakaan mobil, tubuhnya hancur dengan usus yang terburai, dan Wulan sendiri masih asik dengan dunia malam dan kenikmatan sesat itu. Sampai sekarang sulit untuk menghapus praktek prostitusi di dunia ini. Oleh sebab itu, bekalilah anak cucu kita dengan akhlakul karimah. Langit begitu terik siang itu, membuat langkah Mayang tergontai lemas menelusuri jalanan menuju ke rumahnya. Mayang, janda cantik selengean satu anak itu, bekerja di sebuah pabrik makanan ringan di kota sebelah. Dan kebetulan hari itu dia mendapatkan shift kerja pagi. Di umurnya yang masih terbilang muda, tentu bukan hal yang sulit untuk mendapatkan jodoh kembali. Tapi entah kenapa Mayang begitu sulit untuk mendapatkan suami. Bukan karena tak laku, karena Mayang adalah salah satu primadona di pabriknya. Lantaran pesona kecantikan yang dimilikinya. Sudah banyak laki-laki yang mencoba mendekati Mayang, tapi semua selalu gagal di tengah jalan dengan alasan yang berbeda-beda. Dan tahun ini 8 tahun genap sudah. Dengan seringnya mengalami kegagalan dalam percintaan, membuat Pak Hadi, ayahnya, mengambil keputusan membawa anak bungsunya itu untuk menemui salah satu kenalannya yang berprofesi sebagai dukun atau paranormal, dengan tujuan membersihkan Mayang dari aura negatif dan berharap didekatkan jodohnya. Hal itu bukan tanpa alasan, karena Pak Hadi merasa kalau anaknya selama ini diguna-guna oleh Warno, mantan suami Mayang, agar tak bisa menikah dengan lelaki manapun. Dan untuk membawa Mayang ke tempat dukun tersebut, Pak Hadi harus rela menunggu waktu libur kerja anaknya. Dan akhirnya hari yang ditunggu-tunggu itu pun tiba. 1 jam perjalanan ditempuh dengan mengendarai sepeda motor. Rumah megah dan mewah, lengkap dengan pintu gebyok, menambah kegagahan rumah bernuansa Jawa modern tersebut. Senyum menawan tanpa menyambut hangat kedatangan ayah dan anak itu. Pak Hadi menunduk hormat di hadapan laki-laki yang dipanggil Pak Mahmud. Mereka tanpa asik ngobrol, karena mereka ternyata sudah lama kenal akrab. Tampan dan berwibawa itulah yang ada di pikiran Mayang saat bertemu dengan Pak Mahmud. Pak Mahmud sendiri ternyata masih berumur 36 tahun dan hanya berselisih 3 tahun dengan Mayang. Pertemuan pun berlanjut, dan untuk pertemuan yang kedua ini, Mayang diharuskan mandi air dari 7 sumur yang sudah diberi kembang setaman. Dan setelah itu Mayang dipasangi susu di tengah-tengah dahinya, yang tentu saja Mayang tak tahu susu apa yang telah dipasang di tubuhnya itu. Sebagai orang awam, dia hanya menuruti apa yang telah diperintahkan dukun tersebut. Hari pun berganti hari. Diam-diam Mayang selalu menghubungi Pak Mahmud. Mereka berdua sering ngobrol dan bertukar pikiran. Dan akhirnya rasa nyaman itu pun dirasakan Mayang saat berada di dekat Pak Mahmud. Meski Mayang sudah tahu Pak Mahmud sudah beristri,
Tapi dia tetap mencuri waktu agar bisa menemui laki-laki pujaannya itu. Entah kenapa Mayang selalu bertekuk lutut di hadapan laki-laki berkumis tipis tersebut. Mayang rela menyerahkan segalanya demi rasa cintanya pada Pak Mahmud. Bahkan Mayang rela dimadu asal bisa bersanding dengan Pak Mahmud. Seperti orang yang kasmaran, Mayang tak bisa hidup tanpa melihat wajah Pak Mahmud. Hingga akhirnya mereka pun saling mengutarakan isi hati mereka. Cinta tak bisa terelakkan dari dua insan tersebut. 3 bulan sudah Mayang menjalin kasih dengan seorang dukun tampan itu. Tak ada lagi sekat di antara mereka berdua. Suatu hari, Pak Mahmud mengalami titik terendahnya. Hutang di mana-mana, hingga semua aset yang dimilikinya lenyap, disita pihak bank. Pak Mahmud merasa buntu dalam mencari jalan keluarnya. Tak ada seorang pun yang dapat membantunya, kecuali Mayang, seorang janda, anak satu. Suatu hari Pak Mahmud mengutarakan keinginannya untuk mengajak Mayang ke suatu tempat. Karena rasa cinta yang begitu besar, Mayang hanya mengangguk tanda setuju ajakan Pak Mahmud. Minggu 7 Januari 2010, berangkatlah Pak Mahmud dan Mayang menuju daerah Magelang. Ditemuinya Abah Soleh, seorang yang dikenal mempunyai kekuatan supranatural yang sangat mumpuni di kalangan perdukunan. Mayang sendiri tak tahu apa maksud dan tujuan Pak Mahmud mengajaknya ke tempat itu. Janji-janji yang begitu manis dari mulut Pak Mahmud mampu meluluhkan hati Mayang hingga dia rela melakukan sebuah ritual, yaitu mandi di tengah sendang tengah malam. Air yang dingin membuat seluruh tulangnya menjadi ngilu. Abah Soleh dan Pak Mahmud membacakan berbagai macam mantra sambil menyirami tubuh Mayang dengan bunga setaman. Di bawah cahaya sinar bulan purnama, samar-samar terdengar suara ngiringan kuda beserta kereta kencana. Mayang ingin membuka matanya. Dia penasaran tentang suara itu. Tapi dia takut kalau Pak Mahmud memarahinya. Karena salah satu syarat ritual itu adalah sang wanita harus memejamkan matanya. Jam sudah menunjukkan pukul 3 dini hari. Itu artinya ritual pun diakhiri. Mayang dan Pak Mahmud segera kembali ke kamar. Setelah membersihkan diri, Mayang mendapati Pak Mahmud tertawa kegirangan. Tawa yang telah lama hilang itu kini kembali terdengar di telinganya. Pelan-pelan Mayang mendapati Pak Mahmud, dan alangkah kagetnya Mayang ketika melihat uang 3 kardus penuh di depan laki-laki tersebut. Lembaran-lembaran rupiah itu sudah tak terhitung lagi banyaknya. Bahkan seumur hidupnya Mayang baru kali ini melihat uang sebanyak itu. Tapi kegirangan Pak Mahmud tak berlangsung lama, karena ternyata uang itu langsung lenyap seketika setelah Abah Soleh mengatakan kalau syarat dalam ritual itu tak disetujui oleh sang Bunda Ratu. Detik itu juga Pak Mahmud kembali lemas. Pikirannya pun buyar, karena niat untuk mengambil kekayaan secara instan telah gagal. Setelah kejadian malam itu, Mayang mulai merasa ada keanehan. Dia pun memberanikan diri bertanya pada Pak Mahmud tentang tujuan ritual tersebut. Dengan memegangi kepalanya, Pak Mahmud bicara yang sejujurnya pada Mayang, bahwa dia dijadikan umpan untuk mengambil pesugihan. Karena salah satu syaratnya adalah seorang wanita janda. Tapi semuanya gagal lantaran Pak Mahmud lupa menyajikan ayam cemani sebagai persembahan. Setelah kejadian malam itu, Mayang mulai menjaga jarak terhadap Pak Mahmud. Meski perasaannya menolak, tapi dia harus tetap bertahan. Karena dia sadar laki-laki pujaannya itu telah musrik. Tapi semakin dia berusaha melupakan, bayangan Pak Mahmud selalu terbayang di benak Mayang. Hingga tiba-tiba Pak Mahmud hilang bak ditelan bumi. Di sisi lain Mayang tersiksa dengan perasaannya.
Sulit baginya melupakan begitu saja setelah apa yang sudah dilalui Mayang dan Pak Mahmud sampai sejauh ini. 2 bulan sudah Mayang tak lagi bertemu dengan Pak Mahmud. Hingga lambat laun akhirnya Mayang mendengar cerita dari orang-orang kalau Pak Mahmud telah memakan banyak korban, terutama pada wanita. Sulit untuk menerima kenyataan yang ada bahwa Pak Mahmud adalah seorang dukun yang suka memainkan perasaan seorang wanita. Bahkan Mayang juga mendengar kalau korbannya ada yang sampai hamil. Atas saran dari saudaranya, Mayang akhirnya mendatangi seorang kiai untuk membantu permasalahannya, terutama menghilangkan rasa yang dimiliki pada Pak Mahmud. "Duk, awakmu kena pelet," jawab Pak Kiai. Mendengar perkataan dari Pak Kiai itu, Mayang pun lemas. Dia pun kemudian menceritakan semua kejadian dari awal sampai akhir waktu bersama Pak Mahmud. Dan Pak Kiai kemudian meyakini bahwa benda yang dipasang di dahi Mayang adalah susu agar Mayang tergila-gila pada Pak Mahmud. Dan Pak Kiai pun mengambil kesimpulan bahwa Pak Mahmud mendekati Mayang hanya untuk dijadikan umpan tumbal pesugihan. Tapi ternyata Tuhan masih menyayangi Mayang. Rencana itu pun gagal. Lambat laun kemudian Mayang bisa melupakan Pak Mahmud setelah diruqyah Pak Kiai. Dan kini Mayang rajin menjalankan sholat 5 waktu. Sampai kini Pak Mahmud masih belum ada kabarnya. Terima kasih sudah menonton video cerita bergambar ini. Klik subscribe untuk terus mendapatkan video-video cerita bergambar selanjutnya. Semangat berkarya.